Ada yang bisa mikir nggak? Kegagalan, Bu. Kegagalan. Kegagalan. Iya, kegagalan, benar. Tapi kalau kegagalan yang di material itu apa ya? Ada yang bisa menyambungkan? Ada yang bisa membayangkan nggak? Kegagalan di material itu apa sih? Strukturnya kurang kokoh gitu. Kayak kurang kokoh, bisa. Ada lagi yang lain? Udah itu aja, dari Novi aja. Yang lainnya? Pemilihan konstruksinya kurang pas. Pemilihan bahannya. Oke, bisa juga Wanda. Yang lainnya? Oke, jadi failure atau kegagalan di material adalah nanti ada 3. Yang pertama adalah fracture atau patah. Terus yang kedua ada fatigue atau kelelahan. Dan yang ketiga adalah creep. Creep bahasa Indonesia-nya apa ya? Ntar kalian cari sendiri. Terus kita masuk ke yang pertama dulu, fracture. Fracture nih atau yang biasa yang kalian tahu patah. Biasanya kalian tahu patah tulang dan teman-temannya. Itu nanti dibagi 2. Ada yang ductile fracture sama yang brittle fracture. Nah, nanti itu biasanya keduanya sama-sama hasilnya akan patah, tetapi itu akan menghasilkan patahan yang sangat berbeda. Nah, biasanya fracture itu terdiri dari langkah awalnya adalah adanya cracking. Yang pertama, sama yang kedua adalah elongation atau perpanjangan. Nah, yang digambar ini, yang A, itu adanya necking dulu. Necking atau penyempitan. Necking, terus nanti munculnya titik-titik yang akan membuat patahan atau ini adalah cracking. Dan nanti crackingnya itu akan melebar, dan melebarnya itu akan memanjang dan sampai memanjang di sini yang di D. Memanjang ini pada sudut 45 derajat. Ini adalah stress maksimumnya. Biasanya kalau pada patahan itu sudutnya 45 derajat dan akhirnya akan patah, akan berpisah. Ini yang ke atas sama ini yang ke bawah. Dan akhirnya menjadi patah. Gitu. Nah, sebelum kita masuk ke yang ductile atau brittle, kita mau lihat video dulu. Videonya kelihatan videonya? Kelihatan, Bu. Terlihat, Bu. Kita mulai ya. In this video, we're going to take a look at a really interesting material property, Poisson's ratio. Poisson's ratio is such an important material property because it gives us key information about how different materials deform under loading. Let's get right into it. We can start with a quick example, the rubber band. If you take a rubber band and stretch it along its length will obviously increase, but it is also quite intuitive that at the same time, the band will get thinner. Poisson's ratio can tell us how much thinner the band is. Bentar, salah video. In this video, we're going to take a Ini yang closer look video. at strength, ductility, and toughness, 3 very important material properties. Let's get started.
Strength is a measure of the stress a material can withstand. Two different values are typically used to define the strength of a material, the ultimate strength and the yield strength. Let's define them by taking a look at the stress-strain curve obtained from a tensile test. The ultimate tensile strength of a material is defined as the maximum stress, which is reached during the tensile test, corresponding to this point on the stress-strain curve. It is the maximum stress the material can withstand during a tensile test. The yield strength is defined as the stress at which a material begins to deform plastically. Stressing a material beyond its yield strength will result in permanent deformation after the load is removed. Many structures and components are designed to ensure that they only deform elastically. This makes the yield strength a commonly used criterion for defining failure in engineering design codes. It is possible for failure to occur at stress levels well below the yield strength if the applied load varies with time. This failure mode is called fatigue, and I will cover it in a separate video. For some materials, the transition from elastic to plastic deformation is not clearly defined. In these cases, the yield strength can be defined using the 0.2% offset method. This involves drawing a line with the slope equal to Young's modulus and shifting it 0.2% to the right on the stress-strain curve. So far, we have only discussed strengths in the tensile direction. But what about the compressive direction? For ductile materials like mild steel, the yield and ultimate strengths are very similar in the tensile and the compressive directions. Tensile tests are usually easier to carry out than compression tests, and so compression tests aren't often performed for these materials. For brittle materials like concrete and ceramics, however, the material strength is much larger in compression than in tension. I will talk about why this is the case later on in the video. First, let's look at some examples of strength values for a few different materials. Tensile yield strengths are shown for ductile materials, and ultimate compressive strengths are shown for brittle materials. Graphene is the strongest material to have ever been tested. It is a two-dimensional material made up of a single layer of carbon atoms arranged in a hexagonal lattice and linked by strong covalent bonds. Defect-free graphene has an ultimate tensile strength of up to 130 gigapascals, or 19,000 ksi. I've mentioned material ductility a few times in this video, so now is probably a good time to define it properly. Ductility is a measure of the ability of a material to deform plastically before fracture. Let's return to our stress-strain curve. Materials which undergo large amounts of plastic deformation before they break are called ductile materials. These materials fracture at very large strains. Mild steel and gold are examples of very ductile materials. Materials which fracture at very low strains with little to no plastic deformation are said to be brittle. Glass and ceramics like porcelain are examples of brittle materials. Because they don't deform plastically, the concept of yield strength is irrelevant for brittle materials. There is no defined transition point between ductile and brittle behavior. Typically, a material which has a strain at fracture of less than 5% is considered to be brittle. Now that we have covered what ductile and brittle materials are, let's return to the question of why brittle materials are much stronger in compression than in tension. There are two factors at play. The first factor is that tensile loads tend to encourage the formation and propagation of cracks, whereas compressive loads do not, as illustrated here. The second factor is that in brittle materials, very little or no plastic deformation occurs to redistribute stresses at existing flaws. This means that large stress concentrations build up at the crack tip, resulting in fracture. In ductile materials, plastic deformation occurs, which relieves these localized stresses.
Ductility can be dependent on temperature. A lot of different types of steel, for example, are ductile at room temperature, but become brittle when the temperature drops to below the ductile to brittle transition temperature. This transition temperature is an important design consideration because ductile failure is normally preferred to brittle failure. One very famous example of brittle failure is the Titanic. The icy waters of the North Atlantic are thought to have caused the steel of the ship's hull to drop below its ductile to brittle transition temperature, resulting in catastrophic brittle fracture. Toughness is the ability of a material to absorb energy up to fracture. It can be calculated as the area under the stress-strain curve. If the area under the stress-strain curve is large, the material will have high toughness, and so will be able to absorb a large amount of energy before fracturing. For a material to have high toughness, it should have a good balance of both ductility and strength. Low-strength materials and brittle materials tend to have low toughness. A related property is resilience, which is the ability of a material to absorb energy when deforming elastically. It corresponds to the area under the stress-strain curve, but only within the elastic region. Materials with high resilience are well suited for applications where plastic deformation is to be avoided. To summarize, the yield strength of a material defines the stress at which it begins to deform plastically. The ultimate tensile strength defines the maximum stress which is reached during the tensile test. Ductility is a measure of the ability of a material to deform plastically. Toughness is a measure of the ability of a material to absorb energy up until fracture. And resilience is a measure of the ability of a material to absorb energy while deforming elastically. That's it for now. If you enjoyed the video, please remember to subscribe. Oke. Tadi kalian ngeliat apa? Ngeliat video, Bu. Lihat video tentang apa? Ada yang mau cerita? Kalian lihat apa sih? Nggak ada yang mau cerita? Tadi ngeliat apa? Ada grafik apa? Itu ngapain? Atau kenapa? Nggak ada. Kalau daktil itu dia terjadi pada suhu tinggi bukan sih Bu? Sedangkan brittle itu tuh dia tuh tanpa ada tanda temu patah gitu Bu. Jadi dia tanpa ada apa-apa dia langsung patah sendiri. Terus kalau daktil contohnya itu soft metal bukan sih Bu? Soft metal. Kalau brittle itu apa ya? Kalau brittle kurang tahu sih Bu. Ya. Oke, jadi kalau brittle, makasih ya Wanda, brittle itu contohnya adalah keramik, pokoknya material-material yang gampang rapuh. Brittle kan bahasa Indonesianya rapuh kan. Nah, terus untuk yang ductile itu yang lebih bisa melebur atau bisa membentuk deformasi, penurunan bentuknya, tapi lebih kayak plastik gitu. Jadi kayak namanya kan plastic deformation. Itu maksudnya adalah kalau si si materialnya itu bisa berubah atau bisa necking kayak gitu.
Oke, yang lainnya ada yang mau cerita? Enggak? Oke, kalau gitu saya lanjutin yang ini aja ya. Lanjut ke PPT selanjutnya. Nih. Kalau tadi kalian udah nonton videonya, ini kita masuk langsung ke yang ductile fracture. Nah, ductile fracture itu yang karena tadi bisa membentuk plastic deformation, itu maksudnya adalah dia bisa menukik kayak gini atau necking atau menyempit dulu. Jadi materialnya bisa menyempit dulu. Nah, terus si ini tahapannya si ductile fracture itu sama kayak yang tadi di atas. Jadi necking dulu, terus ada crackingnya, terus langsung masih harus ada perpanjangan dulu, terus nanti baru akhirnya patah. Dan ini adalah salah satu contohnya di aluminium kalau nggak salah ini. Oh salah, ya bener deh, bener ini aluminium. Jadi ini kan ada neckingnya kan, kayak botol, tutup botol gitu. Terus baru patah. Dan untuk mengetahui gimana sih strukturnya dari patahan, baik itu ductile atau yang brittle, kita pakainya SEM. Dan ini adalah gambar contohnya si SEM-nya kayak gimana. Tuh, kalau yang ini contohnya adalah si yang ductile-nya. Gitu. Dan kalau untuk yang brittle ini dia, bentar. Di sini di ductile fracture ini membutuhkan energi yang sangat besar. Jadi untuk patah dia membutuhkan penyerapan energi yang besar. Karena dia harus melalui tahapan ductile plastic deformation dulu kan baru patah. Nah, untuk plastic deformation itu membutuhkan energi yang sangat besar. Terus kalau yang brittle ini membutuhkan energi yang menyerap energi yang sangat kecil. Tiba-tiba langsung patah aja, nggak ada aba-aba. Jadi lebih prefer para orang-orang di pabrik kalau memilih bahan itu yang pada patahan di si ductile. Kemungkinan adanya ductile fracture dibandingkan yang brittle fracture. Karena kalau yang si ductile fracture ini tuh dia masih kayak ada ancang-ancangnya, kayak masih ada awalannya gitu loh sebelum tiba-tiba patah. Jadi kayak melengkung dulu. Atau kayak gimana itu. Kalau ini kan langsung tiba-tiba langsung patah. Dan ini adalah yang contohnya. Si brittle fracture di mild steel. Dan ini juga salah satu contoh patahan, tapi bentukannya nggak lurus, karena dia melebar gitu kan. Dia areanya besar, tapi langsung patah. Kalau yang ini kan cuma kayak tabung gitu. Nah, tadi kalian udah lihat grafik stress strain. Nah, sekarang kita akan membahas tentang konsentrasi dari stresnya. Nah, di sini ada stres M, ada stres 0, ada stres C, ada KT. Dan di sini adalah stres maksimum, stres critical, dan ini adalah rasio atau konstanta. Dan ini stres 0 itu adalah stres pada saat tensil. Stres tensil. Yang ini, yang ke bawah atau yang ke atas. Dan A biasa ini adalah si
area dari frakturnya. Dan A adalah separuhnya dari si area ini. Separuhnya ya. Setengahnya. Gitu. Dan si rote ini tuh adalah apa namanya? Diameter fracture-nya. Nih. Yang fracture sih diameter crack-nya. Maaf, salah. Area crack. Nih. Jadi yang kalian lihat ini, kalau daripada bingung, lihatnya yang A ini aja, yang di pinggir. Sama yang ini, yang dibuletin ini. Terus E-nya adalah modulus elasticity. Dan gamanya tuh specific surface energy atau energi yang ada di permukaan yang spesifik gitu. Dan stress marks ini akan memunculkan cracking. Dan yang si stress critical ini akan mengakibatkan si fracture-nya. Gitu. Jadi si stress marks itu adalah gimana, berapakah energi atau tekanan yang diberikan untuk terbentuknya si cracking-nya. Dan kalau yang stress critical itu energi yang diberikan atau tekanan yang diberikan atau gaya yang diberikan apabila patahan akan terjadi. Itu bedanya. Kalau yang critical itu buat fracture, kalau yang maksimum itu yang buat cracking. Atau void-nya, atau pokoknya lubang-lubang kecil yang itulah. Terus sekarang ini contoh soal. Di sini contoh soalnya adalah kita harus mencari berapakah maximum length of a surface flow that is possible without fracture. Jadi ini maksudnya adalah mencari A saat akan mencari A yang mencari cracking, luasan cracking yang tidak menghasilkan fracture atau tidak menghasilkan patahan. Jadi jawabnya kita pakai yang stress C. Gimana sih bikinnya? Stress C sama dengan 2 dikali E dikali gamma S per VA. Nah, terus tinggal dipindah A-nya jadi 2 E gamma S per V stress C. Tuh, kuat. Dari yang persamaan tadi kan 4,5 deh. Gitu, terus tinggal dimasuk-masukin. Udah ada. Masukin. Dan jangan lupa disamain satuannya. Terus nanti udah dapat jadinya segini 8,2 mikrometer. Sampai sini paham atau ada yang mau ditanyakan dulu?
Ada yang mau ditanyakan? Itu paham? Oke, itu lanjut aja ya. Nah, terus kita mencari sekarang fracture toughness. Kenapa kita harus tahu fracture toughness? Karena setiap material itu kan memiliki ketebalan yang berbeda-beda. Terus si cracknya itu juga nggak selamanya ada di tengah aja, bisa juga dia ada di pinggir. Nah, si ini kita tuliskan sebagai KC. KC itu adalah si fracture toughness-nya. Ini fracture toughness-nya, sedangkan Y ini adalah parameter. Parameter di mana lokasi crackingnya itu berada. Jadi ini beda-beda kalau nanti si crackingnya itu ada di tengah atau di pinggir. Nah, kalau cracknya ada di tengah, dia itu nilainya 1. Tapi kalau dia di pinggir, itu kira-kira 1,1. Gitu. Dan ini pakai yang stress critical. Yang karena ini kan fracture toughness ya, jadi kita pakai yang critical. Pakai yang C. Gitu. Areanya juga sama kayak tadi, setengahnya dari luasan si crackingnya. Dan kenapa ini ada yang K1C? Ini K1C bukan KIC. Ini adalah di mana kekerasan dari bahan itu sebelum terjadinya patahan. Jadi ini tulisannya 1C, bukan IC. Y-nya sama tapi cuma beda di stresnya. Stresnya ini yang stres 0. Masih yang stres yang awal. Gitu. Lalu dari crackingnya ini dia akan memberikan hasil yang berbeda-beda. Jadi dari material terus crackingnya misalnya ada di tengah-tengah sini, dia itu bisa membuat patahan ke atas ke bawah atau ke dalam keluar atau ke kiri ke kanan. Gitu. Jadi ada 3 jenis fracture-nya, 3 jenis patahannya. Gitu. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Kemudian ini adalah tabel yang digunakan untuk mencari si apa tadi namanya? Fracture toughness pada suhu ruang dengan berbagai jenis material. Ini ada yang metal, ada yang keramik, dan ada yang polimer. Beda-beda. Yield strength-nya sama si K-nya. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Belum ya? Oke. Nah, sekarang kita itu akan mengetes si bahannya. Bahannya itu ditesnya pakai impact testing. Nah, impact testing itu apa? Kita akan melihat video lagi.
Hello everyone, today we are going to talk about impact testing. So there are two tests associated with impact testing. The Sharpie test that we are going to use in this lab, it is mainly used for metals, and then the IZOT test, which is used for plastic. They are very similar, they have differences in terms of the dimensions of the specimen or the equipment that we use. But I've seen these two tests have been used interchangeably for different materials. ASTM E23 lists the procedure that you need to follow to perform impact testing, and it also gives information on the dimension of our specimen. We are going to use a Sharpie specimen. The specimen that is used for IZOT testing is very similar as well. So we have a notch on one side, and then we are gonna apply load on this side to fracture our specimen into two pieces. So the test procedure is that we are using a pendulum with a mass m, and then release it at height h, let's call it h1, and then by the time it gets here, it gets a velocity. So here, let's call this condition 1. In condition 1, the energy that we have is all potential, mgh1. Condition 2, before contact, all we have is kinetic energy. And according to, if we assume conservation of energy, we can find a velocity before contact. And after contact, this energy, half of that will be spent on impact, and the other will change to potential energy. So some of that energy is spent fracturing this specimen, and the other is raising the pendulum with H2. So if we have the two height, that gives us the impact energy that is spent in this procedure. You don't need to measure the height. The Sharpie specimen, the Sharpie testing has is either digital, or there is an arrow that tells you the impact energy after the test. So we usually read the value here to get the impact energy for different specimens. In this lab, in addition to getting the impact energy, we want to get it for our specimen at different temperatures, as low as -320 that we get by immersing our samples in liquid nitrogen, -110 for dry ice, 32 the ice bath, 70 degrees room temperature, and 200 and 400 by putting our sample in the furnace. The material that we are going to use is aluminum and hot rolled steel. And for each scenario, for each material at each temperature, we are going to perform 4 tests. So we can do some statistical analysis this time because we have more than one data point for each scenario. Then we can plot the impact energy as function of the temperature. Remember, we have 2 materials, so you can plot both of them on the same figure. And for each test, we have 4 data points. So for 320, we can plot the average value, and because we have different data points, we can plot the error bar as well. So this error bar can represent different things. It can represent, you can assign it as mean and max data point, or you could say that this error bar is the standard deviation, or when we are plotting it, we can say that that's, let's say, 95% confidence interval. So we have multiple options on how we are going to present the data. Or you could plot all the data points. Let's say you have 4 data points, you could plot all of them.
but usually a standard deviation and confidence interval is the common way to report our result. Both Excel and MATLAB have a function to plot error bar. So we are going to plot our data as function of the temperature, and then we are, of course, we are connecting the average values, and we are hoping to see a trend. One objective of this lab is to find the ductile brittle transition, and we can get that transition by looking at the impact energy to see if there is a significant change in impact energy moving from one temperature to another. Materials, both aluminum and steel, we know they are ductile in room temperature or in higher temperature. But when we are decreasing the temperature, they might go through brittle transition. And we are going to find that by looking at the impact energy. And if the impact energy is low at the beginning and then it goes up and it stays there, then this region would be our transition region. And the temperature that is associated with that would be the brittle ductile transition temperature. We already know that aluminum does not show any ductile brittle transition, and that has to do with the crystal structure of aluminum. Aluminum is FCC, face-centered cube. So we have half of atom on each face on the other side, and then this is for the bottom, the top, and that. And steel is a body-centered cube. So steel does not have, or this structure in general, has a brittle ductile transition. And FCC does not have brittle ductile transition. This is our expectation. But when we do the test, depending on how good our data is, we might or might not get the same conclusion. But this is an important finding. We know that brittle and ductile material behave very differently. Their failure mechanism is different, the failure surface looks different, the failure criterion that we use for each case is different. So it's very important that if we observe that the material like steel would turn into a brittle material at some temperature, and the objective of this lab is to find that temperature, and by looking at the impact energy. Because we get multiple data points, so we can do some statistical analysis. I've posted a separate video on how to find the difference between the two means. But here, I just briefly gonna mention that for each case between the two temperatures, you're gonna get the average value for the data points for the first temperature, for the second temperature, and then you want to find the population means, and it gives you the equation, will give you a range of value because of this plus minus sign. And if that range includes 0, that means that there is no statistical difference. If it doesn't include 0, that means that there is a statistical difference. So I'm expecting a similar table in your lab report detailing whether your result shows any statistical difference or not. Because looking at the graph, we can't just simply visually inspect to see whether we have any statistical difference moving from this temperature to the other temperature. We need to do some statistical analysis, and difference of the two mean is the right statistical analysis to find whether the difference between the two set of data point is significant enough that we could tell something is happening moving from one temperature to another. Oke. Gimana, ada yang mau cerita tadi kalian nonton apa?
Nggak ada. We're going to talk about Adakah yang mau cerita? Bu, jadi di video tadi itu ada impact testing. Nah, untuk charge test itu untuk metal. Nah, sedangkan iso test itu buat plastik. Nah, di video tadi juga terdapat 3 rumus. Yang pertama ada rumus kinetik, yaitu rumusnya M kali G kali H. Terus ada juga ada energi potensial yang rumusnya setengah mv kuadrat. Terus juga ada impact energy yang rumusnya M kali G dikali H2 dikurang H1. Terus tadi juga terdapat grafik antara sumbu X-nya itu temperatur dan sumbu Y-nya itu impact energy. Terus ada kristal struktur juga, yaitu ada aluminium sama steel. Sedangkan yang di aluminium itu buat fast centered kubik atau FCC. Nah, di situ tidak terdapat brittle ductile transisi. Sedangkan yang buat steel yaitu body centered kubik atau BCC itu terdapat brittle ductile transisi gitu, Bu. Oke, ya, makasih ya Tika. Oke, bener ya. Udah yang diceritain Tika tadi. Udah ada pertanyaan tentang videonya ya, berarti ya. Oke, terus sekarang kita lanjut ke PPT yang selanjutnya. Mana nih? Nah, tadi kan udah sampai sini. Terus sekarang kita masuk ke failure yang kedua, yaitu fatigue. Fatigue adalah pemberian stres yang berulang-ulang dan dalam waktu yang sangat lama. Makanya bisa kalian lihat di sini ada grafiknya. Kalau yang stress marks itu yang ada di tension, ujung tension plus, terus kalau yang stress mean ada yang di compression. Nah, ini tuh grafiknya naik turun karena ini menunjukkan siklusnya atau perulangannya. Nih yang bawah, yang B. Terus dari yang B kita akan mendapatkan stress A, stress R, sama stress M. Nah, stress A, stress R, stress M itu apa? Stress M itu yang ada di rumus ini adalah stress mean atau rata-rata. Stress R, R itu adalah rasio, dan yang A adalah amplitudo. Nah, R-nya ini tuh apa? R-nya ini adalah rasionya. Kalau yang tadi ini stress R, itu stres dari rasio dari stresnya. Kalau ini adalah rasio dari fatigue-nya. Karena stres min dibagi stres max. Jangan kebalik ya. Minus dibagi max. Gitu. Jadi fatigue adalah pemberian stres yang berulang-ulang dalam jangka waktu yang lama. Makanya kalau kita melakukan aktivitas terus-menerus dalam waktu yang lama kan kita kayak capek, lelah, letih, lesu, lunglai gitu kan. Makanya ini dikasih namanya fatigue. Gitu. Nah, dari fatigue ini kita akan mendapatkan grafik SN. Grafik SN itu apa? S-nya itu adalah stres amplitudonya, dan si N-nya adalah si siklus untuk failure-nya. Dan ini siklusnya itu di dalam skala logaritmik. Apa bedanya gambar yang ada grafik merah dan grafik biru? Kalau grafik merah ini ada yang namanya fatigue limit. Fatigue limit adalah maksimal dari si bahan itu akan mendapatkan si fatigue-nya maksimal. Jadi fatigue-nya itu akan menurun terus sampai akhirnya fatigue-nya maksimal walaupun siklusnya berulang-ulang terus-menerus. Itulah yang namanya fatigue limit. Sedangkan kalau yang di grafik biru itu ada yang fatigue strength sama fatigue life.
Nah, apakah bedanya si fatigue strength sama fatigue life? Kalau fatigue strength itu kita tuh udah tahu siklusnya berapa kali. Kita udah tahu siklusnya itu berapa kali atau siklus pada N, 1, lalu ditabrakin ke grafik warna biru, terus kita tabrakin ke kiri. Maka kita akan mendapatkan si strength-nya itu berapa. Strength-nya berapa, stress-nya atau fatigue strength-nya. Nah, sedangkan kalau si fatigue life itu tuh kita yang diketahui itu cuma si amplitude stresnya aja. Terus kita harus cari itu tuh siklusnya ada berapa kali. Nah, itu ditabrakin lah dia di sini fatigue life-nya. Nanti kita tahu fatigue life-nya atau kita tahu berapa banyak siklus si stresnya diberikan. Gitu. Nah, kalau tadi kan cuma satu-satu. Nah, sekarang ini ada banyak banget garis dan ini adalah tingkat P itu tingkat dari kemungkinan terjadinya failure-nya. Jadi kan kalau biasanya dari kemarin atau tadi di video juga kalau kayak gini pasti pembagian dari per materialnya. Tapi kalau di sini ini pembagiannya adalah kemungkinan terjadinya si failure-nya. Ini probability. Probability. Atau kemungkinannya. Dan semakin kecil kemungkinannya itu 0,01 maka tingkat stres dan tingkat siklus dari failure itu juga akan semakin kecil. Gitu. Ini ya dibandingin ini. Semakin kalau misalnya dibandingin antara yang 0,01 sama 0,1 yang di atas nih, pada siklus yang hampir mirip, pada stres yang sama, siklusnya itu akan berbeda jauh. Siklusnya akan semakin tinggi. Akan lebih banyak siklusnya si yang 0,1 dibandingkan yang 0,01 jika diberikan stres yang sama. Gitu. Nah, terus sekarang masuk ke faktor yang mempengaruhi dari fatigue life-nya. Yang pertama adalah mean stress, tadi yang kalian cari pakai rumus, terus ada surface effect. Nah, surface effect-nya itu kalau kalian bayangkan lebih gampang di fracture. Kalau yang ductile fracture kan surface-nya jadi ini lancip itu kan. Sedangkan kalau yang brittle fracture itu kan dia langsung lurus aja. Nah, itu akan berbeda fatigue-nya dengan permukaan yang berbeda juga. Tuh. Terus yang ketiga adalah design factor. Design factornya ini bisa kalian lihat dari yang gambar warna biru sama gambar warna oranye. Menurut kalian akan lebih panjang fatigue life-nya yang mana? Yang biru atau yang oranye? Oren, Bu. Oranye. Yang lainnya? Oren, Bu. Oranye. Yang lainnya lagi? Enggak, cuma 2 aja. Yang jawab? Yang biru atau yang oranye? Ayo, cuma tinggal milih aja loh. Saya nggak minta yang lain. Bu. Biru. Biru apa oranye? Biru apa oranye? Oranye apa biru?
Gimana, biru atau oranye? Cuma milih warna lo. Cuma milih aja, nggak nanya alasannya. Kalau bener nggak kenapa-napa, kalau salah juga nggak kenapa-napa. Biru, Bu. Biru. Yang lainnya? Oren, Bu. Biru, Bu. Oren. Oren, Bu. Oren, Bu. Oren, Bu. Biru, Biru. Deng. Biru. Oren, Bu. Kalau digituin baru rame jawabnya. Jadi jawabannya adalah yang oranye. Yang oranye itu akan memperlama fatigue life-nya. Fatigue life akan lebih panjang dibandingkan yang biru. Kenapa? Karena di sini ada fillet. Ada fillet, bukan fillet. Aduh. Bukan fillet daging atau fillet ayam ya. Maksudnya adalah ini adanya si penyambungannya. Dari sini itu akan terlihat memperpanjang fatigue life-nya dibandingkan yang si A itu kan kayak membentuk 90 derajat bentuknya sehingga dia kayak gampang patah gitu kan, kayak dipotek aja langsung bisa. Gitu. Jadi tergantung dari desain si alatnya itu. Terus yang keempat adalah surface treatment-nya. Yang bisa kalian lihat di grafik sini, surface treatment-nya itu kalau dibandingkan yang shot pin sama yang normal. Mungkin shot pin tuh kayak di amplas atau diapain gitu kan. Itu akan lebih meningkatkan fatigue life-nya dibandingkan yang nggak diapa-apain atau yang udah normal aja. Jadi ini jaraknya jauh banget. Gitu. Nah, terus ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita masuk yang ketiga? Nggak ada, oke. Jadi yang ketiga adalah creep. Creep adalah kegagalan atau failure di mana pada adalah kegagalan yang bergantung dengan waktu atau time dependent. Kenapa? Karena pada saat itu berlangsung akan bagaimana ya? Jadi semakin bertambahnya waktu akan diberikan stres yang konstan, tapi pada suhu yang naik dan pada waktu yang naik. Jadi seiring dengannya waktu, stres yang dikasihin tuh tetap sama, tapi suhunya naik. Dan itu akan menyebabkan kegagalan si creep itu sendiri. Dan kalian lihat gambar di sini, semakin kristalnya single, kalau kristalnya single, dia akan lebih jarang terjadi creep deformation atau creep failure itu jarang terjadi dibandingkan sama yang struktur kristalnya itu yang patah-patah kayak gini. Yang patah-patah banyak, mungkin ini ada banyak campuran, nggak satu jenis aja. Tapi kalau single yang satu jenis itu akan lebih resisten terhadap creep. Gitu. Nah, ini grafik yang si creep tuh kayak gini. Creepnya itu akan meningkat seiring dengan berjalannya waktu. Dengan stres yang sama dan penambahan suhu. Nah, di sini akan dibagi 3 bagian, yaitu bagian primer, sekunder, sama tersier. Tuh, terus di sini itu startnya tuh di sini, enggak dari bawah. Karena di sini akan terjadi deformasi secara instan atau deformasi atau plastic deformation.
Gitu. Jadi harus pada script strain yang tertentu baru dia mulai. Jadi pada tekanan stres dan suhu tertentu baru dia bisa memunculkan si creepnya itu. Kalau enggak ya berarti enggak terjadi creep. Nah, ini kan tadi saya bilang bahwa si creep adalah tergantung dari stres dan temperaturnya. Lalu pada kalau misalnya nih yang T1 kan dari sini T1 lebih kecil daripada T2 dan lebih kecil dari T3. Jadi yang paling besar adalah T3-nya. Dan halnya juga kalau stresnya itu stres 3 itu yang paling besar. Di sini. Itu si grafik creepnya akan semakin besar suhu dan stres yang semakin tinggi suhu dan stres yang diberikan kepada bahan akan semakin tinggi creep strain-nya yang terlihat atau yang terjadi pada waktu yang sama. Ini gini, misalnya pada waktu ini. Waktu yang sama, creep strain-nya itu akan lebih tinggi jika diberikan suhu dan stresnya yang tinggi juga. Gitu. Dan ini rumusnya. Ini adalah si creep strain yang bergantung terhadap si stres. Yang bergantung sama stresnya. Dan ini adalah konstanta bahan. Ini adalah stres pada titik tertentu, titik N. Dan QC-nya adalah energi aktivasi. Energi aktivasi dari apa ya? Buat si ini. Energi aktivasi buat si creepnya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Ya tak? Ada tak? Oke. Udah sampai sini kita ada selesai. Jadi tadi saya lupa buat nyantumin contoh soal buat yang creep. Nanti sebelum saya kasih slide-nya ke kalian akan saya tambahkan dulu si contoh soalnya. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Oke, nggak ada ya. Jadi